Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas sebuah paper gitu ya, sebuah paper tentang text to image model dengan nama Sana. Ini sebenarnya sudah pernah saya singgungnya di sewaktu saya membahas tentang deep compression autoencoder gitu ya, karena Sana ini menggunakan DCAE sebagai pengganti VAE. Jadi alih-alih menggunakan variational autoencoder, dia menggunakan deep compression autoencoder supaya modelnya lebih efisien, lebih kecil gitu ya. Nah, karena menurut saya ini menarik gitu ya. Ini adalah salah satu arsitektur ini ya, text to image model yang modern, yang menggunakan diffusion transformer dan menggunakan flow ini ya, flow DPM lah, flow matching, tapi ringan gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa namanya, pengganti stable diffusion lah ya, pengganti stable diffusion kalau misalkan jalan di device-device yang kentang gitu ya, karena diffusion transformer gitu ya, text to image diffusion transformer itu gede-gede sekarang gitu ya, kayak misalkan stable diffusion 3 atau 3.5, terus aura flow flux lagi yang paling gede gitu ya, itu susah jalan di apa sih namanya, device-device yang kentang gitu ya, yang biasanya stable diffusion tuh bisa gitu loh. Nah, Sana ini gitu ya, dia apa sih namanya, karena model yang sangat efisien gitu ya, jadi bisa jalan gitu ya, karena kecil juga gitu ya. Oke gitu ya. Sana ini sebenarnya konsepnya ini ya, konsep arsitekturnya sederhana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, sudah paham transformer, sudah paham apa sih namanya diffusion transformer, Sana ini sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi Sana ini kan kemarin dia menggunakan DCAE gitu ya, deep compression autoencoder. Nah, untuk diffusion transformer, nah dia tidak menggunakan attention layer yang standar gitu ya, dia menggunakan linear attention gitu ya. Kenapa pakai linear attention ya? Karena linear attention lebih kencang daripada standard attention. Standard attention kan computational cost-nya itu ON kuadrat, sedangkan linear attention ON atau linear. Jadi ya lebih kencang gitu ya. Kedua, dia tidak menggunakan MLP block gitu ya, untuk ininya ya, apa sih namanya, setelah attention layernya dia tidak menggunakan MLP block, tapi menggunakan yang disebut sebagai mix FFN. Mix FFN ini ya, dia tuh kayak mengganti linear layer jadi pakai conv layer. Di sini dia menggunakan conv layer dengan skema seperti ini gitu ya. Jadi pertama masuk dulu conv layer dengan kernel 1x1, terus masuk ke conv layer dengan kernel 3x3, terus ada kayak semacam ini ya, residual, mungkin residual connection antara activation function dengan yang keluaran kernel 3x3 tadi, terus baru dimasukin lagi ke conv layer yang kernelnya 1x1. Ini sederhana. Linear attention-nya pun sederhana ya, seperti ini. Apa sih namanya? Dan dia itu tidak menggunakan positional encoding gitu ya. Kan biasanya kalau transformer gitu ya, terutama yang visual gitu ya, itu menggunakan 2D gitu ya, 2D rope gitu ya, 2 dimension rope atau mungkin sinusoidal positional encoding setidaknya gitu ya. Nah, Sana ini tidak menggunakan positional embedding sama sekali. Jadi mereka itu menyebutnya NOP kalau tidak salah ya, mana intinya mereka yang menyebutnya NOP gitu. Saya lupa di bagaimana mereka menyebutkan NOP. Pokoknya tidak ada positional embedding. Yang ada itu cuma time step embedding dan text embedding saja gitu ya, untuk conditionalnya. Ini menurut saya sih bahkan lebih sederhana ya dibanding arsitektur. Pokoknya ini kayaknya jauh lebih sederhana, arsitekturnya jauh lebih sederhana dibanding arsitektur diffusion transformer yang lain lah, menurut saya sih. Dan ya gitu ya, ini cuma ya seperti gitu doang gitu ya, bloknya di stack, oh sudah gitu ya. Kenapa menurut saya ini keren gitu ya, karena ini arsitektur yang sederhana, efisien gitu ya, lebih murah gitu ya, lebih murah untuk dijalankan ya, dan hasilnya good gitu loh ya, good. Jadi seperti tipikal ini ya, seperti tipikal diffusion transformer lain, dia bisa mengeja teks tuh ya, so fast, sana. Nah,
Jadi tidak apa sih namanya, walaupun ukurannya sekecil ini ya, sekecil diffusion model yang generasi-generasi terdahulu seperti Stable Diffusion 1.5 atau mungkin 1.4 gitu ya. Tapi dia juga sudah apa ya namanya, sudah lebih bagus daripada model-model tersebut gitu ya. Dan ya, menurut saya sih penjelasannya cuma begitu doang gitu ya. Ini ya apa sih namanya, arsitektur yang menurut saya affordable untuk lebih banyak orang gitu ya. Oh iya gitu ya, kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman tadi kan saya mention ya, positional embeddingnya itu ditiadakan sama sekali. Kenapa ini bisa bekerja gitu ya, kenapa transform bisa bekerja tanpa positional embedding gitu ya. Jadi si author dari sana ini berasumsi bahwa, bukan berasumsi, berspekulasi bahwa positional embedding ini tidak dibutuhkan gitu ya untuk gambar gitu ya, karena dia tuh sudah menggunakan Mix FFN. Mix FFN itu sudah menggunakan conv-layer, dan conv-layer ini sudah gitu ya, sudah memproses lah spatial information atau spatial encodingnya gitu ya. Jadi tidak membutuhkan positional embedding karena si MLP nya digantikan dengan Mix FFN gitu ya. Jadi sudah nggak ini lebih sederhana, lebih gampang pula gitu ya. Nah, lebih sederhana, lebih gampang sih kan ya, begitulah ya. Dan ya gitu ya, ini keren lah gitu ya menurut saya sih, ini keren. Dan modelnya pun open source ya, modelnya open source. Jadi kalau misalnya teman-teman cari di Manifest ada nih ya, Efficient Large Model sana ya, nih. Dan teman-teman bisa download, bisa pakai sendiri ya. Ya, oi. Jadi karena arsitekturnya sederhana dan apa sih namanya, ringan gitu ya, lebih ringan daripada diffusion model yang biasa gitu loh. Saya kayaknya sih punya ini ya, punya ide untuk kalau misalkan saya mereproduksi gitu ya paper ini gitu ya, diffusion sana. Jadi sebenarnya sudah hampir jadi gitu ya, karena kemarin juga saya sudah membuat gitu ya, untuk yang di compression autoencoder sudah jadi. Saya tinggal bikin ininya ya, diffusion transformernya, dan hampir jadi ya. Ya semoga saja ini ya, ini tuh bisa jalan ya untuk apa sih namanya, training run yang singkat. Jadi kita bisa lihat gitu ya, apa sih namanya, efektivitasnya atau efisiensinya gitu ya. Kalau misalkan bisa gitu ya dengan resource GPU yang sedikit dan gambar yang sedikit, wah keren banget sih ini ya, keren banget gitu ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan detail papernya, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Detail-detail yang lain, detail link model dan link GitHub juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Segitu saja, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.